Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi fi fasal syurutus salah. Qal walau nataqa binadmil Qur'an bi qadzis safim au atlaq. Ini masih membahas tentang syarat sahnya salat adalah meninggalkan bicara, mengeluarkan suara. Dan kita tahu mengeluarkan suara yang membatalkan adalah ketika keluar suara dua huruf walaupun tidak memahamkan, atau satu huruf yang dipanjangkan, atau satu huruf yang memahamkan. Kemudian kemarin diterangkan bahwa juga dijelaskan bahwa suara itu tidak harus dari lisan, dari hidung, dari kerongkongan, apapun, pokok suara hatta dari hidung, kayak orang buang ingus keluar suara serot gitu. Lah serot itu 3 huruf sin to. Udah. Nah, itu batal ya. Nah, kemudian kemarin diterangkan ya. Jadi hatta serot ini ya, atau bernafas. Itu. Ya, kayak gitu. Keluar pokok intinya 2 huruf. Kalau ragu 2 huruf apa enggak? Maka enggak batal. Ada 2 huruf apa enggak? Kadang enggak ada hurufnya, enggak jelas. Nah, itu 2 hamzah ya. Itu kan 2 hamzah kan? Gitu. Dan yang lain-lain. Kalau jelas ada 2 huruf, batal. Kalau enggak jelas 2 huruf apa enggak ada hurufnya, maka enggak batal. Termasuk leket gitu. Deheb. Nah, gitu itu. Dan yang lain-lain. Kemudian kemarin juga dijelaskan bahwa yasirul kalam itu ma'fu dengan beberapa alasan. Pertama, yasirul kalam berapa kalimat? 6 kalimat urfiyah, bukan nahwiyah. Nah, itu. Kalau 6 ma'fu. Ketika ada udzur. Kalau tidak ada udzur 2 huruf udah batal. Ketika ada udzur 6 kalimat itu ma'fu. Lebih dari 6 kalimat hatta udzur batal. Udzurnya apa saja kemarin? Sabqul lisan. Tidak sengaja terucap sendiri. Seperti orang latah, kaget terucap sendiri. Atau nasiya annahu fi shalah, lupa kalau sedang sholat. Nah, kemudian apalagi? Nggak ngerti kalau ngomong itu haram. Asalkan nggak ngertinya ma'dzur. Jahil ma'dzur itu ada berapa? 3. Imma qaribu ahdin fil Islam, imma nasya'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama, imma antakunal masalah mimma yakhfa 'alal awam. Masalahnya masalah jelimet yang umumnya orang biasanya enggak ngerti. Nah, ini orang yang enggak ngerti ma'fu. Atau termasuk udzur orang yasirul kalam ma'fu apa? Ketika ghalabah ya, enggak terkontrol, seperti batuk enggak berhenti-berhenti, enggak bisa ditahan. Itu. Atau sendawa, gelegen gitu, yang tidak tertahan, keluar sendiri. Kalau masih bisa tahan harus tahan. Batuk juga demikian, ketawa, nangis, merintih. Kalau masih bisa ditahan wajib ditahan. Kalau enggak 2 huruf batal. Tapi kalau enggak tertahankan, toleransinya sampai 6 kalimat. 6 kalimat masih enggak masalah. Tapi kalau lebih dari 6 kalimat secara berturut-turut, maka batal. Hatta ghalabah, enggak tertahankan. Wakila kalau ghalabah itu apa? Ma'fu. Hatta banyak. Kemudian sekarang apa? Kalau lebih dari itu tidak ma'fu. Sekarang dan juga kemarin dijelaskan bahwa tanahnuh itu juga yang termasuk membatalkan sholat. Tanahnuh itu dem kayak gitu itu. Membatalkan kalau ada 2 huruf. Ya, kalau ada 2 huruf. Ma'fu jika untuk apa? Alasan li ta'adzuril qiraa'ah al-wajibah. Kalau enggak dehem dia enggak bisa baca bacaan yang wajib seperti Fatihah, tasyahud akhir, sholawat setelah tasyahud akhir, salam gitu. Kalau dalam rangka biar bisa baca, bukan untuk mengeraskan suara, bukan untuk baca sunnah, tapi baca yang wajib sekedar baca, bukan untuk mengeraskan suara, maka ini ma'fu dehem ya. Kalau memang enggak bisa. Sekarang akan dibahas walau nataqa binadmil Qur'an. Kalau ada orang mengucapkan kalimat, kalimatnya ini nadmil Quran, terdapat susunan tersebut dalam Al-Quran, tapi bisa digunakan untuk komunikasi dengan orang lain. Nah, jadi mengucapkan kalimat yang ada dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran, tapi tujuannya lain, because tafhim, tujuannya memberikan pemahaman pada orang lain. Ada tamu ngetok-ngetok pintu, itu. Ada tamu ngetok-ngetok pintu. Antum sholat, tidak mungkin dijawab, batal kan? Itu. Antum sholat. Akhirnya apa?
Dia baca takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini dzikir ini, bukan Quran. Atau baca Qurannya dikeraskan. Asalnya pelan. Dikeraskan lebih agar apa? Terdengar oleh tamu itu bahwa dia sedang sholat. Terdengar bahwa dia sedang sholat. Imma baca Quran, nah itu, atau zikir, atau doa. Tapi keluar dari tujuan aslinya. Baca Quran mestinya niat baca kalamullah. Ini enggak. Baca Quran dikeraskan biar ketahuan kalau dia sedang sholat. Baca takbir mestinya untuk mengagungkan Allah. Ini enggak. Tujuannya untuk ngasih tahu kalau dia sedang sholat, kalau dia ruku, kalau dia i'tidal, kalau dia sujud, seperti mubaligh itu. Ya. Mubaligh keraskan bacaan kan? Apa tujuannya? Biar makmum yang di belakang tahu. Imam suaranya kurang keras misalnya, pelan. Nah, akhirnya ada mubaligh. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Dikeraskan. Tujuannya apa? Ngasih tahu makmum. Imam sekarang ruku, imam sekarang sujud. Nah, ini ada tujuan lain berarti. Bukan takbirnya bukan untuk mengagungkan Allah, tapi ada tujuan ngasih tahu makmum. Nah, tujuan ini namanya qasdut tafhim. Baik membaca Quran, membaca zikir, atau membaca doa. Tapi tujuannya berubah, bukan untuk zikir, bukan untuk doa, bukan untuk baca Quran, melainkan memberikan pemahaman kepada orang lain kalau dia sedang sholat, kalau dia sedang ruku, kalau dia sedang i'tidal, atau imamnya ruku, imamnya i'tidal. Atau pas sholat, mau sujud tapinya berdering. Ada yang nelpon, diterima teleponnya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Dikeraskannya biar tahu kalau dia sudah subhana rabbiyal a'la. Atau pas kunut itu bunyi, diangkat, diterima. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ini kunut mestinya untuk doa dan untuk sana kepada Allah. Ini enggak, tujuannya ngasih tahu kalau dia sedang kunut. Because istafhim atau memutlakan. Ketika ada shorif, baca Quran, ketika ada situasi yang menuntut dia untuk ngasih tahu. Kalau dia sedang sholat, kalau dia sedang ruku, kalau dia sedang sujud, imma baca Quran, imma baca zikir, imma baca doa. Dalam kondisi yang menuntut dia untuk memberitahu. Kondisinya menuntut dia untuk memberitahu kalau dia sedang sholat, kalau dia sedang ruku, kalau dia sedang sujud, atau imamnya sedang ruku, atau imamnya sedang sujud. Lah kondisi ini rawan menyebabkan sholat itu batal. Batal dalam dua keadaan, tidak batal dalam dua keadaan. Jadi surahnya ada 4 surah. 2 surah batal, 2 surah enggak batal. Kapan 2 surah batal? Yang disebutkan di matan. Walau natoko binadmil Quran. Kalau ada orang mengucapkan Al-Quran atau zikir atau doa, tambahan itu keterangannya sama hukumnya. Zikir, doa, tasbih, tahlil dan seterusnya. Itu. Dalam situasi yang menuntut dia untuk memberitahu, ada kondisi yang memang menuntut dia untuk memberitahu, seperti orang ngetok pintu, ada orang nilpon, atau makmum di belakang tidak kedengaran, akhirnya dia mengeraskan suara dengan zikir, Quran atau doa. Dalam kondisi seperti itu, kalau tujuannya tafhim saja, because tafhim untuk ngasih tahu, batolat sholatnya batal. Atau mutlak, ndak ditata dulu niatnya, spontanitasnya. Ada tamu ngetok pintu, Allahu Akbar, dikeraskan. Itu. Udkhuluha bisalamin aminin. Nyuruh masuk sambil sholat, baca ayat udkhuluha bisalamin aminin. Untuk ngasih tahu tamu biar masuk. Nah, ini ketika tujuannya untuk ngasih tahu, tafhim, atau atlaqo, spontan, tidak sempat nata niat, spontan gitu aja terucap, sholatnya batal. 2 surah ini batal. Ya apa caranya ada batal? 2 surah yang lain. Imma tetap tujuan baca Quran saja, walaupun situasinya menuntut dia ngasih tahu. Wis ana enggak niat untuk ngasih tahu, ana niat baca Quran. Qasodal Quran faqat, qasodat doa faqat, qasodat dzikra faqat, tidak batal. Atau tujuan dua-duanya, qasodahuma, qasodal Quran ma'a tafhim, qasodat dzikir ma'a
tafhim. Qasada ad-du'a ma'a at-tafhim, enggak batal. Pokok intinya yang enggak batal harus ada qasdul Quran atau qasdud doa atau qasdud dzikir, baik tujuan itu satu-satunya atau dibarengi tujuan tafhim, enggak batal. Kalau tujuan tafhim faqat batal. Itu atlaqa, tidak ada qasad berarti. Yang tidak ada tafhim, tidak ada qasad tafhim, tidak ada tujuan baca Quran, tidak ada tujuan doa, tidak ada tujuan zikir, spontan terucap, batal. Ini so'ab. So'ab. Karena hatta spontan itu rata-rata ketika antum melihat imam melakukan kesalahan, kan sunat bagi laki-laki untuk menegur dengan bacaan subhanallah. Imam waktunya tasyahud akhir kok bangun ke rakaat keempat, antum melihat itu langsung baca subhanallah. Kira-kira tujuan yang terbersih di pikiran antum apa? Zikir apa ngasih tahu imam? Ngasih tahu imam, batal salatnya. Salatnya batal. Kenapa? Subhanallah maknanya bukan lagi tasbih. Maknanya subhanallah aslinya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika imam berdiri ke rakaat kelima, antum tasbih, maknanya imam ojo ndelomong. Wis oleh papat. Lha apa kate nambah 5? Itu maknanya. Imam, ya. Jangan bengong, ente nambah rakaat kelima. Sudah waktunya tasyahud itu. Kalau ada orang salat ngomong kayak gitu, batal apa enggak? Batal. Subhanallah, subhanallah antum, itu maknanya itu jadinya. Ya. Misal antum salat ngantongi surat Yasin, mau sholat hajat 4 rakaat sama witir, baca Yasin, megang surat Yasin, dikantongi, dipegang. Tengah-tengah sholat jatuh, akhirnya surat Yasin ada di bawah, antum berdiri, ngambil tidak bisa, sholat dalam keadaan sholat. Ada orang sebelahnya antum, namanya Yahya atau yang lain. Antum baca ayat, Yahanu baca ayat. Ya Yahya, khudil kitab bikuwa. Hei Yahya, ambillah kitab. Ayat kan ini kan? Ya Yahya, khudil kitab bikuwa. Ini ayat. Tapi gara-gara surat Yasinnya antum jatuh, maknanya berubah. Antum bukan bermaksud baca ayat, ngasih tahu orang yang di sampingnya antum untuk ngambil kitab. Itu maknanya berubah. Jukun kitab itu, jangan diem toh. Nah, antum sholat ngomong kayak gitu batal kan? Begitu juga ini. Atau sholat ada tamu ngetok-ngetok pintu, antum baca ayat udkhuluha bisalamin aminin, niatnya ngasih izin dia untuk masuk. Nah, maka berubah maknanya, masuk enggak usah sungkan-sungkan. Nah begitu, batal sholatnya antum. Subhanallah. Atau mubaligh itu, imam takbir ruku, Allahu Akbar, mubalaghnya ngikuti Allahu Akbar, ngeraskan bacaan. Untuk apa ngeraskan bacaan? Ngasih tahu makmum. Allahu Akbar berubah, bukan lagi takbir, tapi makmum, imam sekarang ruku, ayo ruku bareng. Batal sholatnya. Bukan hanya mubalagh, hatta imam sendiri. Imam itu kan kalau pas pindah-pindah rukun, takbirnya dikeraskan apa enggak? Dikeraskan. Kalau sholat sendiri pelan kan? Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi kalau pas jadi imam, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lah ngeraskannya ini untuk apa? Untuk dzikir apa untuk kasih tahu makmum? Awas. Jadi kalau antum ngeraskan suara, tidak ada qasad dzikir, tidak ditata niatnya dalam hati, tidak ada qasad dzikir. Ngeraskan suaranya berarti ngasih tahu makmum. Berubah maknanya takbir, bukan lagi takbir tapi makmum saya sekarang ruku ikut toh. Batal sholat imam. Sulit ini ya. Tak terangkan dulu yang utama, solusi nanti. Tak terangkan dulu yang utama ini. Dan seterusnya baca subhanallah. Atau imamnya baca surat lupa. Imam baca surat lupa, sunat dikasih tahu. Tapi kalau udah diem, kalau imam masih bulet muter-muter, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum, muter-muter biarkan. Kalau muter berarti CPD, bisa ingat, enggak minta bantuan. Kalau udah diem, tanda berarti sudah dia minta bantuan, baru sunat diingatkan.
Kalau masih muter-muter nggak sunat, antum mengingatkan nggak sunat. Kalau dia udah berhenti, sunat diingatkan. Lakum dinukum waliyadin lah. Antum baca lakum dinukum waliyadin, ayat Quran kan ya. Tapi antum baca itu, kalau sampai nggak niat baca Quran, tujuannya mengingatkan imam, batal sholatnya. Jadi harus ada niat baca Quran dulu sebelum baca. Bersamaan dengan baca itu harus ada niat baca Quran, ditambahi plus mengingatkan imam, tidak masalah. Tapi kalau hanya tujuan mengingatkan imam, dan ini rata-rata, baca subhanallah atau mengingatkan ayat, rata-rata hanya untuk mengingatkan imam. Ngeraskan takbir bagi imam atau mubalik, rata-rata niatnya hanya untuk ngasih tahu makmum, batal sholatnya. Ini madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i yang muktamad seperti itu. Tapi ada pendapat yang agak ringan. Karena ini berat ini. Ini rata-rata orang terjerumus ke sini, terutama bacaan subhanallah itu. Rata-rata mengingatkan imam, batal sholatnya. Karena itu sebagian ada dulu di Hadramut, Ba'dul Habaib. Ketika Darus Minhaj beliau menjelaskan. Jadi ketika imamnya salah, makmumnya ini sayyid, makmumnya tepuk tangan. Ketika imamnya melakukan kesalahan, jadi si makmum yang sayyid ini gini, tepuk tangan. Akhirnya imam tahu kalau dia melakukan kesalahan. Setelah salam ditegur. Ini apa-apaan ini? Jamaah laki-laki kok tepuk tangan. Emangnya ini jamaah perempuan apa? Jamaah perempuan apa? Kalau jamaah perempuan tepuk tangan kan, nanti sebagaimana nanti akan diterangkan. Kalau laki-laki subhanallah, kata si saya tadi beralasan, daripada anak baca subhanallah lupa gak dia zikir, sholat anda batal. Kalau tepuk tangan tidak ada masalah. Yang penting gak ada 3 kali gerakan, anak aman, hatta tidak niat apa-apa, anak tidak batal. Hatta niat mengingatkan ente, anak tidak batal kalau hanya tepuk tangan. Tapi kalau ngomong subhanallah, niatnya mengingatkan ente, batal anak. Ahsan nyari aman. Itu. Jadi itu perempuan itu, tapi alasannya begitu. Udah. Sekarang tak terangkan ada khilaf. Itu. Dan apa? Yang muktamad, kebanyakan ulama mengatakan niat tadi itu setiap dia melakukan itu. Kayak imam tadi kan Allahu Akbar, harus ada niat takbir sama Allah liman hamidah, niat zikir Allahu Akbar. Setiap kali pindah-pindah rukun baca takbir keras harus ada niat zikir. Tidak cukup sekali. Tidak cukup pertamanya saja ketika takbiratul ihram atau ketika mau rukuk, enggak. Itu. Setiap kali pindah harus. Kecuali menurut Imam Khatib Syirbini, cukup niat sekali, yang lain ngikut semua sudah. Pertama toh niat baca zikir, setelah itu sudah tidak perlu nata niat lagi, cukup. Nah, ini menurut Imam Khatib. Kemudian masalah ini baca subhanallah, membaca ayat, membaca zikir, membaca doa, mengingatkan imam ketika ayatnya lupa. Kalau tidak pertujuan zikir, atlaqo atau qasutafim faqat, maka batal. Hal ini khofiyah alal awam apa enggak? Khofiyah alal awam apa enggak ini? Hatta santri khofiyah alaihim. Ya. Itu hatta santri banyak yang enggak tahu, apalagi awam. Lah, kalau masalah itu khofiyah alal awam sudah diterangkan kemarin. Kalau ada orang melakukan itu selama ini dia begitu, subhanallah ya tujuannya mengingatkan imam atau atlaqo. Atau yang lain-lain tadi itu. Selama ini tujuannya mengingatkan imam, kira-kira dia ini jahil, selama ini nggak tahu, sekarang daras ngerti. Selama ini nggak ngerti, selalu melakukan itu. Jahil, ini jahil ma'dzur apa enggak? Jahil ma'dzur apa enggak? Khofiyah alal awam apa enggak? Khofi. Kalau khofiyah alal awam, kalau ada orang jahil ma'dzur apa enggak? Ma'dzur. Kemarin kan jahil ma'dzur itu ada 3. Imma masalahnya wadeh, tapi dia jahil. Kenapa? Qoribu ahdin bil Islam atau nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, ini ma'dzur. Ketiga, walaupun dia hidup di kota santri, tidak ngerti, apakah ma'dzur? Ma'dzur jika masalah yang dia tidak tahu adalah mimma yakhfa alal awam. Lah masalah ini yakhfa apa enggak? Yakhfa hatta ala tolabah. Bukan hanya alal awam. Awam rata-rata tidak ngerti. Sehingga kalau selama ini tidak ngerti, baca subhanallah niatnya mengingatkan imam, tidak batal. Tapi sekarang setelah tahu jangan macam-macam. Batal antum kalau sekarang sudah tahu, antum membaca subhanallah walaupun apa? Ya itu spontan itu tadi, sehingga enggak nata dulu. Batal antum. Wadah ya? Spontan.
Ada pendapat tapi yang ringan, tidak ada masalah. Itu. Kalamnya Imam Subki mana? Ini apa? Khatib Sirbini itu kayak imam kan ngeraskan suara berkali-kali kan setiap pindah rukun. Itu niatnya yang pertama aja. Seterusnya nggak usah niat-niat lagi. Niat untuk zikirnya itu pertama aja. Seterusnya udah normal sudah, nggak usah. Hatta atlaqo itu ndak batal. Kalau yang lain harus niat setiap pindah, setiap ngeraskan bacaan itu. Nah, di sini wa ala kullin la tabtul bi salatul jahil. Salatnya yang jahil ndak ngerti. Apa ndak ngerti? Maafu, ndak batal. Kenapa? Li annahu khafi. Karena khafi. Balik tamadda subki ini yang ringan ini. Wal adrai wa ghairuhuma anna kullama la yasluh limukallamatil adamiyyin kat tasbih wat tahlil wa kama la yahtamil ghairal Qur'an kal ikhlas la tabtul bihi ala kulli taqdir. Ini pendapat paling ringan ini. Menurut Imam Subki dan Imam Adrai dan yang lain-lain bahwa setiap bacaan ayat, zikir, doa yang enggak mungkin kita gunakan untuk dialog sama manusia. Kayak Allahu Akbar. Masa kita dialog sama manusia Allahu Akbar kan? Enggak kan, ini untuk zikir kan? Itu. Atau tasbih subhanallah atau tahlil la ilaha illallah. Ini enggak layak untuk mukallamatul adamin. Ayat yang dipastikan itu Al-Qur'an. Kayak membaca surat Al-Ikhlas. Dikeraskan biar tahu tamunya kalau dia sedang sholat. Surat Al-Ikhlas la yahtamil ghairal Qur'an. Beda kalau ya Yahya khudil kitaba biquwa. Ihtimal Qur'an, ihtimal yang lain tergantung qasad. Udkhuluha bisalamin aminin. Ini ihtimal Qur'an, ihtimal yang lain tergantung qasad. Tapi kalau qul ya ayyuhal kafirun ila awal sampai akhir, qul huwallahu ahad awal sampai akhir jelas-jelas Al-Qur'an. Ya, enggak mungkin untuk ngomong. Enggak mungkin untuk ngomong. Lah, untuk ayat zikir, doa yang model seperti itu, maka kata Imam Subki tidak batal apapun tujuannya. Hatta niat tafhim, hatta niat tidak niat apa-apa atlaqo, tidak batal. Nah, ini paling ringan ini, paling ringan. Tapi kita sudah mengerti sebaiknya khurujan minal khilaf. Ya kita tata kalau mau mengingatkan imam subhanallah misalnya ditata dulu niatnya. Nah, begitu. Tapi kadang-kadang enggak spontan keceplosan begitu aja. Spontan enggak sempat nata niat. Justru rata-rata niatnya adalah tafhim. Nah, bisa ikut Imam Subki. Udah. Wala tabtulu bidzikri wat du'a bila khitabin. Salat itu enggak batal dengan zikir. Walaupun panjang. Wat du'a enggak batal, tapi dengan syarat enggak boleh ada khitab kepada selain Allah dan Rasulullah SAW. Khitab kepada Allah enggak apa-apa. Itu. Khitab kepada Allah kayak domir kaf gitu ya. Birahmatika astaghis. Nah itu, birahmatika astaghis. Itu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Khitab pada Allah enggak apa-apa. Khitab pada Rasulullah SAW enggak apa-apa. Nah, di tasyahud kita kan khitab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Khitab itu menunjukkan hadir, menunjukkan Rasulullah SAW selalu hadir bersama kita. Kita saja kadang yang menjauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak pernah menjauh dari umatnya. Paling sayangnya orang kepada kita Rasulullah SAW. Enggak pernah menjauh, karena itu kalau kita salam diajari assalamu alaika. Alaika itu artinya ada di depan kita, di dekat kita. Cuman kita sendiri yang menjauh. Rasulullah enggak pernah menjauh. Nah, enggak batal khitab kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau ke yang lain khitab batal. Itu. Misalnya kunut nazilah pakai khitab. Terakhir itu wa yahtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, aman. Tapi jangan sampai wa yahtim lana walakum. Sampai walakum, khitab kepada yang hadir batal salatnya. Wa yahtim lana walakum, di luar salat silahkan. Di dalam salat jangan sampai ada khitab kepada selain Allah dan selain Rasulullah SAW. Batal salatnya. Wa yahtimul lana walakum bil husna fi khairin wa lutfin, batal salatnya. Ada khitab kepada adamiyin. Tidak boleh ada khitab pada adamiyin kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu batal. Udah. Wala tabtul bidzikri wa du'a bila khitabin, tidak batal. Tapi syaratnya harus bahasa Arab. Nah, itu harus bahasa Arab. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, maka zikir kayak tasyahud kan diterjemah ya. Kalau Fatihah tidak boleh terjemah. Tasyahud diterjemah, salam diterjemah, takbiratul ihram diterjemah, tidak apa-apa. Doa itu kalau zikir. Kalau doa itu harus bahasa Arab.
Kalau nggak bisa bahasa Arab, harus nerjemah yang warid. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Jadi kalau dalam sholat kan ada doa, ya, ada doa. Di sujud kita disunatkan doa, memperbanyak doa karena paling dekatnya seorang hamba kedudukannya dengan Allah ketika sujud. Setelah tasyahud kita dianjurkan doa, harus bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh terjemah, tapi harus nerjemah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satu terserah. Jangan doa ngarang sendiri. Kalau antum doa ngarang sendiri, gara-gara tidak bisa bahasa Arab, setelah tasyahud baca doa. Itu. Doanya ngarang sendiri. Doanya ngarang sendiri. Bukan nerjemah doanya Nabi. Batal. Itu. Jadi imma bahasa Arab, kalau bahasa Arab hatta ngarang sendiri tidak apa-apa. Antum setelah tasyahud itu ngarang doa sendiri. Itu. Allahumma rzuqna sayyaratan jadidatan misalnya atau apa ya itu Allahumma rzuqna baitan Allahumma rzuqna zaujatan solihatan atau yang lain-lainnya itu tidak apa-apa kalau bahasa Arab. Kalau nerjemah batal kalau bisa bahasa Arab. Hatta nerjemah doanya Nabi. Kalau masih bisa yang Arab batal. Kalau tidak bisa baca doa bahasa Arab karena baru masuk Islam misalnya atau baru belajar, tidak bisa doa bahasa Arab, boleh nerjemah, tapi harus doanya Nabi. Doa yang warid. Tidak boleh doa sendiri, ngarang, pakai bahasa selain Arab. Batal. Hatta tidak bisa bahasa Arab. Wadah ya. Kemudian doa itu syaratnya juga tidak membatalkan. Tidak ada khitab tadi itu. Kemudian tidak ada apa? Tadi itu harus bahasa Arab. Terus harus doa yang diperbolehkan. Kalau doa yang haram, batal. Termasuk doa yang haram adalah doa laknat kepada orang secara muayyan, hatta kafir. Tidak boleh. Antum melaknat hatta kafir. Kalau bitakyin tidak boleh. Hatta misalnya orang-orang Israel yang penjahat itu ya. Antum laknat secara takyin, sebut nama secara khusus. Haram. Kenapa? Kita tidak tahu khotimahnya. Betapa banyak sahabat yang dulunya sangat jahat kepada muslimin, tapi kemudian berubah, dapat hidayah. Karena itu laknat secara muayyan kepada orang khusus muayyan, hatta kafir, haram. Itu perbuatan Wahabi biasanya. Melihat fulan langsung laknatullah, laknatullah. Gampang sekali laknatullah. Kalau secara umum tidak apa-apa. Laknatullah alal dzalimin, laknatullah alal kafirin, laknatullah alal kadzibin. Tidak apa-apa secara umum tanpa takyin pada satu orang. Kalau takyin pada satu orang nggak boleh, kecuali antum tahu dia mesti matinya kafir. Seperti Fir'aun, jelas matinya kafir. Abu Jahal, jelas matinya kafir. Abu Lahab, jelas matinya kafir. Atau yang belum mati, tapi ada jaminan mati kafir kayak iblis. Belum mati, tapi jaminan dia mati kafir. Nggak apa-apa, tapi nggak ada gunanya. Iblis itu kalau antum melaknat, bukan marah, malah seneng. Kenapa? Iblis, ayo terus nolaknat saya. Dengan inti sering melaknat saya, lisan inti kebiasaan melaknat. Sekarang melaknat saya, lama-lama ngelaknat saudara inti sesama muslim. Nah, itu. Jadi nggak ada gunanya. Ya, itu. Hati-hati. Doa yang haram dibaca dalam sholat batal. Termasuk doa yang isinya minta agar supaya Allah mendolimi salah satu hambanya. Tidak mungkin Allah dolim. Nah, ini doa yang haram. Jadi doa yang haram tidak diperbolehkan dalam sholat batal. Termasuk doa yang haram menurut pendapat yang muktamad, kalau di akidah khilaf, di fikih yang muktamad ini, yaitu minta ampunan untuk semua muslimin atas semua dosanya. Haram. Allahumma ghfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Itu doa yang haram. Kenapa kok haram? Bertentangan dengan firman Allah. Allah mengatakan, Allah mengancam akan menyiksa orang yang maksiat apa enggak? Nah, ancaman Allah kalau enggak dilaksanakan bohong apa enggak? Bohong, bohong mustahil Allah. Allah mengancam orang yang zina, Allah mengancam orang yang minum khamr, Allah mengancam orang yang kidib, yang ghibah, yang namimah, yang tajassus, dan yang lain-lain. Diancam, sehingga ancaman Allah ini harus terlaksana, minimal ke satu orang. Misalnya pelaku ghibah itu miliaran sedunia ini. Minimal ada satu yang diazab. Untuk apa? Biar ancaman Allah nggak bohong. Kalau sampai nggak dilaksanakan semua berarti bohong. Bohong mustahil, sifat kekurangan. Sehingga kalau antum minta Allahumma ghfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim, dua jami', jami'il muslimin jami'a dzunub.
Allahumma fir li jamil muslimin jami'a dzunubihim. Ini berarti antum minta Allah untuk bohong. Dan itu haram. Batal kalau sampai itu dibaca dalam sholat. Nah, ini yang mutamad dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita kembali ke akidah, sebenarnya ini bukan akidah sesuai dengan akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari, enggak. Itu akidahnya sesuai dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam akidah itu ada dua madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Haddad menasihatkan kita, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah ini, sama-sama alal haq. Rata-rata akidahnya, akidah pokoknya sama. Terjadi perbedaan sedikit antara keduanya. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah ini diikuti oleh madhab Maliki. Hampir semuanya. Dan mayoritas Syafi'i. Mayoritas madhab Syafi'i akidahnya mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mayoritas ulama Hanafi mengikuti akidahnya Imam Maturidi. Itu. Kalau Hanabilah itu yang asli Hanabilah mengikuti madhab Imam Ahmad, madhab Ahlul Hadis. Ya sebagiannya sama dengan Asy'ari, sebagiannya sama dengan Maturidi, Ahlussunnah. Cuman banyak dari mereka mengikuti Mujassimah, akidah sisipan dari Yahudi yang sekarang jadinya Wahabi itu. Nah, itu akidah Mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu. Jadi intinya yang ahli sunnah itu tadi itu Maturidi, Asy'ari dan Ahlul Hadis. Itu. Imam Haddad menasihatkan kepada kita untuk mengikuti Imam Asy'ari. Dalam salah satu qasidahnya disebutkan di diwan, beliau mengatakan wakun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi minaz zaighi wal kufri. Wakun asy'ariyan. Jadilah Asy'ari, artinya pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ulama Syafi'iyah akidahnya ngikuti itu. Cuman ada beberapa masalah mereka ngikuti Maturidi, termasuk ini. Berdoa Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Ini tidak boleh kalau di akidah itu pendapatnya Imam Maturidi. Kenapa? Itu berarti meminta Allah untuk tidak melaksanakan ancamannya sama sekali. Berarti minta Allah untuk bohong. Bohong itu mustahil. Karena itu haram. Kalau baca dalam salat batal. Kalau kita merujuk pada madhab Asy'ari, tidak. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan doa itu tidak haram. Kenapa? Kalau janji diingkari, aib apa enggak? Tapi kalau ancaman enggak dilaksanakan, baik apa enggak? Baik. Karena kadang orang itu ngancam hanya untuk tarbiyah. Tapi enggak dilaksanakan. Orang ngancam-ngancam. Kemudian ada yang melanggar, dimaafkan. Baik apa enggak? Baik. Jadi enggak masalah kalau ancaman enggak dilaksanakan oleh Allah, enggak ada masalah. Yang jelek itu kalau janji enggak dilaksanakan. Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji. Allah enggak bakalan mengingkari janji. Allah enggak pernah mengatakan Allah enggak bakalan mengingkari ancaman. Enggak mengatakan. Mi'ad janji. Janji itu yang menyenangkan. Kalau ancaman ini yang menakutkan ya. Allah orang enggak melaksanakan ancamannya karena kebaikan akhlaknya. Ngancam biar enggak ada yang melanggar. Kemudian ada yang melanggar dengan beberapa pertimbangan diampuni. Enggak ada masalah. Nah, itu. Ada masalah. Sehingga enggak haram kalau versi Asy'ari. Versi Maturidi haram. Lah dalam mazhab Syafi'i yang biasanya ikut Asy'ari di sini enggak ngikuti Maturidi dalam masalah ini. Sehingga itu termasuk doa yang haram. Terus juga doa itu enggak boleh pakai talek. Allahumma firli in syi'ta, batal itu kalau seperti itu. Doa ditalek, jangan ditalek, yang mantep. Itu. Doa itu yang mantep. Nah, kita kalau minta doa apapun, ya apa? Kalau sesuatu itu pasti baik, jangan ditalek. Kayak Allahumma rzuqna husnal khotimah. Husnul khotimah mesti baik. Allahumma inna nas'aluka jannah. Surga mesti baik. Ya. Mesti baik. Lah itu kalau minta, enggak usah ditaklek dengan apapun. Tapi kalau yang enggak mesti, kaya, mesti baik apa enggak? Enggak mesti. Punya keturunan, enggak mesti baik. Itu. Dikasih ilmu belum tentu manfaat. Dikasih zaujah belum tentu baik. Bisa jadi sumber problemnya, enggak tentu baik. Karena itu kalau minta hal-hal yang enggak mesti, itu dikoyiti seperti di doa istikharah. Allahumma in kana hadza khairun li fi dini wa dunyaya wa akhirati. Dikoyiti seperti itu. Jangan maksa, ya Allah.
Kalau memang dia baik, jadikan jodohku ya Allah. Kalau tidak baik, perbaiki ya Allah. Kalau engkau catat dia bukan jodohku, rubahlah jadi jodohku ya Allah. Enggak bagus itu. Itu suladab itu udah seperti itu ya. Kalau ada yang ngajarin seperti itu, jangan diikuti, salah itu. Enggak begitu. Doa yang benar itu seperti di istikharah itu. Istikharah itu kan kita minta petunjuk sesuatu yang kita enggak jelas. Iman enggak jelas baik atau buruk. Enggak jelas baik atau buruk. Enggak jelas. Nah, ini kita doanya model istikharah itu, ditalek, ingkana khairon, ingkana syaron, itu. Maka jauhkan aku darinya dan seterusnya, gantinya yang terbaik. Kalau minta haji baik apa enggak? Baik. Umroh baik apa enggak? Ziarah Rasulullah SAW. Baik apa enggak? Baik. Tapi waktunya belum tentu pas. Nah, itu kalau minta juga sama. Ingkana safar lil hajj awil umrah al hijratul habibil adam sallallahu fi hadhihi sanah fi hadzal usbu fi hadzal syar khairan li, itu wa ingkana syarran li, itu paling kan seperti istikharah. Jadi ada sesuatu itu tidak jelas baik atau tidak, maka doa yang benar seperti doa istikharah. Atau sesuatu baik tapi waktunya belum tentu baik, belum tentu pas, waktunya belum tentu pas. Haji mesti baik, umrah mesti baik, ziarah Rasulullah mesti baik, tapi waktunya pas apa enggak? Nah, ini tidak jelas. Kembalikan kepada Allah seperti doa istikharah. Tapi kalau husnul khotimah, ya Allah jika husnul khotimah itu baik, mesti baik. Enggak usah jika kalau husnul khotimah itu baik ya, enggak usah ditaleki, mesti baik. Mintanya yang jazm. Minta surga yang jazm, ya Allah kalau memang surga itu baik. Di mana ada surga tidak baik? Surga mesti baik. Itu jazm, jangan ditalek-talek. Ya, dan seterusnya. Nah, zaujah itu seperti itu. Kalau memang baik, mudahkan. Kalau tidak baik, palingkan, beri yang terbaik. Gitu. Jika fulana baik, mudahkan. Jika tidak baik, palingkan, ganti yang baik. Jangan model yang saya contohkan tadi itu, salah itu ya. Itu ngatur Allah namanya itu. Kita doa itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Allah tahu hajat kita, cuman menampakkan kelemahan kita. Allah tahu kita lemah, tapi Allah senang kalau kita menampakkan kelemahan, gitu aja. Bukan untuk ngatur Allah, suladab. Kalau ngatur namanya amr, bukan doa. Ada bedanya doa sama amr. Udah. Wala tabtulu bidzikri wa du'a bila khitabin wala bitalaffuz biqurbatin. Mengucapkan ibadah, omongan yang isinya ibadah tidak batal. Asalkan itu untuk bisa jadi ibadah harus diomongkan. Contohnya kal idki, merdekakan budak di dalam sholat. Aqtaqtu abdi, saya merdekakan budakku. Merdekakan budak itu harus ngomong. Diniati saja nggak cukup, harus ngomong. Tengah-tengah sholat muncul pikiran, kepingin memerdekakan budak, langsung omongkan. Aqtaqtu zaidan, aqtaqtu abdi. Takutnya nanti setelah sholat berubah pikirannya. Waduh, tadi di sholat kepikiran baik, langsung omongkan. Itu etik. Wan nadar. Tiba-tiba di dalam sholat kepikiran pingin sedekah. Segera nadar, biar enggak apa? Biar enggak gagal. Di pikiran anak kepingin sedekah. Tengah-tengah sholat. Nadarono. Lillahi alayya an atasaddaq bimi'ati alf. Saya nadar lillahi ta'ala sedekah 100.000. Langsung ngomongkan kayak gitu. Omongkan, diniatkan, nadar enggak sah. Kalau hanya masih niat, belum jadi nadar. Tapi kalau udah diucapkan, jadi nadar sudah. Harus diomongkan nadar itu. Lah, kepingin sedekah di tengah-tengah salat nadarono, biar gak gagal. Khawatirnya nanti setelah salam berubah pikiran. Waduh, eman, anak masih perlu beli ini, beli itu, banyak kebutuhan. Nah, takut gagal, nadarono di dalam salat. Ndak batal. Kenapa? Wala bitalafut. Wala tabtulus salat bitalafut biqurbah. Salat itu tidak batal dengan mengucapkan ucapan ibadah yang nggak bisa dilakukan kecuali dengan ngomong. Yang bisa dilakukan dengan ngomong. Tapi harus bahasa Arab. Nggak boleh saya nadar, itu enggak. Bahasa Arab. Lillahi alayya, saya nadar begitu. Lillahi alayya an atasaddaq bimi'ati alaf misalnya. Nah, seperti itu. Diucapkan bahasa Arab. Dan tidak boleh ada khitab. Tidak boleh ada khitab. Ada khitab batal. Aqtaqtuka. Enggak, aqtaqtu zaidan. Aqtaqtu abdi. Jangan pakai khitab. Itu. Dan harus tawakuf ala talafut. Ibadah yang harus diucapkan dengan lisan. Itu. Kalau ibadah nggak perlu diucapkan dengan lisan, kok diucapkan dalam lisan, batal sholatnya.
Wala bisukuti tawil bila udrin. Sholat diem lama, 1 jam diem tok, nggak ngapa-ngapain, ya nggak gerak, nggak zikir, nggak baca apapun, nggak batal. Kecuali kalau yang dipanjangkan itidal atau julus bainas sajdatain batal. Kalau selain itu nggak batal. Bisukuti tawil. Hatta tidur, tapi tidurnya memakinan. Kalau subuh tidur pas kunut batal. Hatta cuma gini tok, pas kunut Allahumma hdina itu batal. Jangan dilanjutkan, batal itu. Kalau tidur keteliep, ya, kalau cuma ngantuk enggak batal. Apa bedanya tidur sama ngantuk? Kalau ngantuk itu masih dengar suara walaupun enggak jelas. Tapi kalau enggak dengar sama sekali itu namanya tidur. Tidur dalam sholat batal. Kalau enggak mumakin, batal wudunya, otomatis batal sholatnya. Tapi kalau mumakin enggak batal. Tasyahud awal. Tasyahud awal kan gini kan ya. Mumakin ini. Kalau tawarruk enggak mumakin, ngowos. Ya, itu ngowos. Itu. Tapi kalau julusnya begini, ini julus tasawuf awal, ketiduran, bangun-bangun lu dapat 1 jam, tidak batal lanjut sholatnya. Jadi tidur asal mumakin dalam sholat, walau sa'aten, walau yauman kamilan, tidak batal. Wudunya sholatnya tidak batal ya. Itu. Walau bisukuti tawil bila udrin, asalkan mumakin, ya, asalkan mumakin. Kemudian wayusanu liman nabahu syai'un, disunatkan bagi orang yang tertimpa sesuatu, artinya ada sesuatu yang enggak sesuai aturan dalam sholat. Disunatkan untuk apa? Ayyusabbih ingkana rajulan, kalau laki-laki sunat bertasbih, imamnya melakukan kesalahan, mukhalif li sunnah, meninggalkan kewajiban, melakukan sesuatu yang keliru, tegur dengan subhanallah, tapi dengan niat zikir plus tafhim tidak apa-apa, harus ada niat zikir. Watu saffikul mar'ah, perempuan tepuk tangan, tapi tepuk tangannya jangan gini, khilafus sunnah. Kenapa? Ini tepuk tangan laib. Ini sholat itu nggak ada laib. Karena itu bedakan tepuk tangannya. Kalau tepuk tangan gini itu tepuk tangan laib. Jadi di sholat bedakan tepuk tangannya yang tidak sama dengan laib. Ya apa? Bibat nikafin, batnul kaf ala dohril ukhra. Jadi baten dan doher. Ini baten yang warnanya lebih cerah, baten yang lebih gelap ini doher. Begini. Atau begini, yang kanan atau yang kiri, yang kanan ke kiri atau kiri ke kanan begini tidak apa-apa. Jangan begini. Itu tepuk tangannya sepak bola itu ya. Nah, itu kalau apa? Sholat begini. Nah, jangan begini. Kalau begini khilafus sunnah. Di luar sholat, kalau ada orang tepuk tangan begini, hukumnya makruh. Jadi di luar sholat itu, makanya tidak mestinya penceramah ditepuk tangani. Bukan nggak pas tepuk tangan itu makruh. Di luar sholat tepuk tangan begini itu makruh. Jadi di dalam apa sholat apalagi jangan main-main begini. Itu khilafus sunnah begini. Nah, di luar sholat itu walau saffaqat kharijas sholah. Kalau di luar sholat ada orang tasfik tepuk tangan bidor bibatnin ala batnin, ini batin ala batin, ini kuriha makruh walau because dilaib indal Imam Ibn Hajar khilafan li Ramli. Ini pembahasan tentang dan ketika tepuk tangan hindari gerakan 3 kali berturut-turut. Kalau sampai 3 kali berturut-turut batal menurut Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli tidak, karena ini kan sunnah apa enggak? Melakukan sunnah tidak ada masalah. Ya, melakukan sunnah tidak ada masalah. Tapi kalau kata Ibn Hajar tidak boleh. Walau ka surat tasfik wa tawala. Kalau banyak 3 kali berturut-turut abtola inda Ibn Hajar. Batal. Menurut Imam Ibn Hajar batal. Kalau sampai 3 kali berturut-turut. Maka hindari gerakan 3 kali berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.